Bab 428. Kamu membawa Glenn pergi terlebih dahulu. Mata yang suram dan ganas membuat semua orang ketakutan, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang memandang Colden dengan malu dan mereka tidak tahu harus menunjukkan ekspresi apa. Tapi Arthur merasa aneh, jadi dia mengikuti pandangan semua orang. Hasilnya, dia melihat Audrey duduk di lantai bawah, dengan satu tangan di atas meja. Dia berbicara serius dengan orang di seberangnya, bibir merah mudanya bersinar terang di bawah cahaya, serta alisnya yang dingin, semua itu sedang memancarkan rasa godaan. Kemudian, Arthur melirik Tuan Muda Ye-nya. Dia lagi. Tidak heran jika Tuan Muda Ye akan tidak fokus dan membuat semua orang tertawa. Tuan Muda Ye, jika kamu tertarik dengan wanita itu, maukah kami mengundangnya untuk duduk di lantai atas ini? Karena Colden tidak berbicara, jadi semua orang tidak dapat mengambil keputusan. Tetapi salah satu dari mereka dengan berani mengatakan sesuatu, lalu melihat Colden tidak mengatakan apa-apa, jadi dia langsung berdiri dan berjalan ke bawah. Setelah beberapa orang pergi, Colden mengangkat tangannya untuk memutar gelas bir di telapak tangannya, lalu menyesapnya dan tersenyum. Dia ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Tuan Muda Ye. Arthur yang di belakang Colden sedikit cemas, jika membiarkan mereka turun seperti ini, bukankah mereka akan mengganggu Nona Audrey? Colden mengerutkan dahi ketika mendengar ini dan meliriknya dengan dingin. Arthur segera merasakan hawa dingin di punggungnya, kemudian dia tidak berani berbicara lagi, jadi dia hanya diam-diam minggir dan melihat Audrey melalui jendela. Kecepatan restoran ini terasa biasa-biasa saja. Aku telah duduk begitu lama, tapi hidangan belum datang. Gita mengulurkan tangannya untuk memegang perutnya sambil bermain game bersaing. Glenn terkadang akan mengangkat kepalanya, Bibi Gita, kamu harus bersembunyi di belakangku, kalau tidak kamu akan segera mati. Mendengar ini, gerakan Gita berhenti sejenak, kemudian dia marah. Astaga, aku hanya memegang perutku sebentar dan bajingan ini sudah menyerang. Apa kamu menganggap aku mudah disinggung? Glenn serang dia dan potong kepalanya. Ucapan sengit seperti itu membuat orang-orang di sekitar melihat ke sisi sini, lalu melihat bahwa mereka berdua memegang ponsel untuk bermain game, jadi mereka baru mengalihkan pandangannya. Audrey merasa sedikit lucu ketika dia memperhatikan tatapan orang-orang ini di sekitarnya. Karakter Gita sangat baik dan dia sangat rukun dengan orang tua dan anak-anak. Hanya saja, Audrey mengerutkan dahinya. Tidak lama setelah dia masuk dan duduk, dia merasa seolah-olah ada sepasang mata yang menatapnya, lalu tatapan itu sangat panas seperti api, sehingga membuatnya merasa sangat familiar. Jadi Audrey melihat sekeliling dan tidak menemukan orang yang spesial. Aneh, Audrey mengulurkan tangannya untuk memijat alisnya. Apakah karena dia terlalu fokus hari ini, jadi berhalusinasi sekarang? Ketika sedang berpikir, beberapa sosok tinggi tiba-tiba berjalan ke meja Audrey, kemudian berhenti di depannya. Nona. Suara pria tiba-tiba membuat rombongan Audrey tercengang. Setelah membunuh lawan terakhir, Glenn juga mengangkat tangannya. Ketika Gita melihat bahwa lawannya adalah 2 atau 3 pria parubaya, serta wajah mereka yang berlemak itu, dia tiba-tiba berubah ekspresi. Siapa kamu? Dia berdiri seperti pengawal, lalu meletakkan Glenn di belakangnya. Audrey duduk di tempat dan melihat mereka dengan tenang. Ada apa? Awalnya mereka kesini karena Tuan Muda Ye suka dengan wanita ini, hasilnya melihat Audrey mengerutkan alisnya, lalu duduk dengan tenang dan ini membuat semua orang lupa untuk berbicara. Jika tidak apa-apa, kita perlu makan. Bagaimanapun dia adalah nona besar keluarga Han, bagaimana mungkin tidak ada temperamen seperti itu? Beberapa orang ini bengong sejenak, sangat lama baru merespon. Lalu salah satu dari mereka menggosok tangan sambil berjalan ke depan. Apa kalian sedang makan? Dia melihat meja Audrey, lalu berkata dengan senyum, tampaknya hidangan kalian belum disajikan, orang-orang di sini sangat banyak,
lalu ini adalah waktu makan, mungkin kalian harus menunggu sekitar setengah jam. Audrey tidak menjawab, hanya melihat mereka, tetapi ekspresinya mengatakan, jadi. Beberapa orang itu sedikit canggung, tapi demi menyanjung Colden, mereka hanya bisa berjalan ke depan dengan senyum. Ruang VIP kami ada di lantai atas, lalu hidangan kami sudah disajikan, jadi ingin mengundang para nona ke atas untuk makan bersama, apakah kalian bersedia? Maaf, aku sudah selesai memesan makanan, mungkin tidak bisa menemani kalian makan, silakan kalian pergi. Audrey menolak mereka tanpa sungkan. Ekspresi beberapa orang ini menjadi jelek. Kami mengundang kamu dengan tulus, jadi kami tidak membohongimu, di atas ada orang hebat, jika kamu pergi, maka kamu tidak akan kecewa. Orang hebat? Orang hebat apa? Audrey mengerutkan kening, tidak banyak orang di kota utara yang dapat membuat orang mengejarnya. Lalu melihat pakaian mereka, jelas-jelas adalah orang di dunia bisnis. Dulunya Audrey pernah berada di lingkaran bisnis, jadi dia bisa tahu setelah melihat sekilas. Tiba-tiba, Audrey tahu tatapan matanya itu. Memang dia, apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu? Apa hubungan orang hebat di lantai atas dengan kami? Kami tidak mengenalmu sama sekali. Jika kamu tidak pergi, aku akan langsung memanggil polisi. Gita sangat galak dan suaranya sangat keras, sehingga menarik perhatian orang di restoran ini. Ekspresi beberapa orang terlihat serba salah. Bagaimanapun mereka semua adalah bos dari berbagai perusahaan dan tidak pernah menerima perlakuan seperti itu. Tetapi pada saat ini, Audrey hanya tersenyum, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat mereka bertiga, kemudian bibir merahnya membuka. Kalau begitu kamu kembali dan beritahu pria hebat itu, jika ingin aku naik ke atas untuk makan, bukan tidak mungkin, tapi biarkan dia datang dan mengundangku. Orang-orang itu. Biarkan Colden turun untuk mengundangnya, apa dia sudah gila? Audrey mengangkat alisnya dan tersenyum, apa kalian tidak berani? Bukan, ucapanmu ini. Karena dia tidak datang secara pribadi, maka silakan kalian kembali, kita harus makan, sangat sibuk. Ekspresi Audrey terlihat sangat tenang, tetapi dalam hatinya ada riak besar. Jika orang itu benar-benar di atas, sedangkan Glenn ada di sini, apakah mereka berdua akan bertemu? Memikirkan hal ini, Audrey hanya bisa menahan emosi yang kacau, kemudian melihat ke beberapa orang, apakah kalian tidak mau pergi? Beberapa orang ini ditegur dia dan mereka hanya berjalan kembali dengan linglung. Begitu mereka pergi, Audrey melihat Glenn di seberangnya. Gita, kamu bantu Glenn memakai topi, lalu bawa dia keluar dari sini. Ekspresi Gita berubah, kenapa? Jangan banyak bertanya, kamu pulang untuk makan malam dan aku akan pulang agak malam. Apakah kamu tidak pergi bersama kami? Gita membuka lebar matanya, jika kamu ingin tetap di sini, maka orang di atas. Aku kenal dengan orang di atas, tapi aku tidak bisa membawa kalian ke atas, jadi kamu dan Glenn harus pulang ke rumah terlebih dahulu dan aku akan menembus makanan lezat ini di lain hari. Ekspresinya sangat serius, juga berbicara pada Gita dengan ekspresi serius. Aku sudah mengerti, aku akan membawa Glenn pulang dulu. Bersambung.